ada pengertian. Dalam PSAK nomor 107 akuntansi syariah menyebutkan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi atau operating lease. Berikutnya ada jenis ijarah. Yang pertama ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi atau operating lease. Yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, yaitu akad ijarah dengan membuat perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga ijarah mausufah fi zimah atau IMFD, yaitu akad ijarah atas manfaat suatu barang atau manfaat ain dan atau jasa atau amal yang pada saat akadnya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya atau kuantitas dan kualitas. Selanjutnya ada karakteristik ijarah. Ada dua, yaitu akad ijarah. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua ada perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam IMBT dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara hibah, 2 penjualan sebelum akhir masa akad, 3 penjualan pada akhir masa akad, dan yang terakhir penjualan secara bertahap. Baik, di sini ada skema ijarah dengan objek sewa mobil dan dengan opsi kepindahan kepemilikan di akhir sewa. Di situ ada PT Maju sebagai nasabah melakukan akad ijarah dengan pihak bank. Kemudian pihak bank membeli 5 unit kijang ke dealer. Kemudian dealer menyerahkan kendaraannya ke nasabah PT Maju. Kemudian surat-surat kendaraannya ke pihak bank. Kemudian PT Maju melakukan bayar sewa, juga melakukan bayar harga beli. Selanjutnya ada rukun dan syarat transaksi ijarah. Yang pertama yaitu syihat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad. Kemudian ada pihak-pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa. Kemudian yang terakhir ada objek akad ijarah, manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Ada contoh soal pada tanggal 5 Juli 2020 PT Suka Mundur membuat akad ijarah dengan Bank Syariah Jawa Timur dengan sebuah motor. Pembelian aset dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama biaya peroleh sebesar 10 juta. Yang B umur ekonomis barang adalah 4 tahun. Yang C masa sewa adalah 10 bulan. D nilai sisa adalah 0 rupiah. E sewa per bulan sebesar 150.000 rupiah. F biaya administrasi sebesar 100.000 rupiah. Pembayaran angsuran dilakukan pada setiap tanggal 5 dan angsuran pertama dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2020. Soal yang pertama, pada saat pengadaan aset ijarah ke PT Suka Mundur, BSI dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Tanggal 5 bulan Juni tahun 2020, keterangan persediaan ijarah ada debit 10 juta dan kas berada di keterangan, kredit 10 juta. Dari selanjutnya
pada saat akad ijaroh disepakati dengan PT Sukamundur dengan Bank Syariah Jawa Timur dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 6 tahun 2020, keterangan aset ijaroh masuk di debit senilai 10 juta rupiah. Kemudian persediaan masuk di kredit senilai 10 juta rupiah. Kas masuk di debit senilai 100.000 rupiah. Dan pendapatan administrasi masuk di kredit senilai 100.000 rupiah. Selanjutnya pada contoh soal nomor 3, pada saat penerimaan pendapatan ijaroh secara bulanan, Bank Syariah Jawa Timur dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Pembayaran sewa yang dilakukan saat jatuh tempo. Tanggal 5 bulan 8 tahun 2020, keterangan kas masuk di debit senilai 150.000 rupiah. Pendapatan sewa ijaroh masuk di kredit senilai 150.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 5 bulan 9 tahun 2020, kas masuk di debit senilai 150.000 rupiah. Pendapatan sewa ijaroh masuk di kredit senilai 150.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2020, kas masuk di debit senilai 150.000 rupiah. Pendapatan sewa ijaroh masuk di kredit senilai 150.000 rupiah. Selanjutnya, contoh soal nomor 4, apabila PT Sukamundur terlambat melakukan pembayaran tanggal 5 November 2020 untuk angsuran keempat dan pembayaran baru dilakukan pada tanggal 1 Desember, maka Bank Syariah Jawa Timur dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 11 tahun 2020, keterangan piutang pendapatan sewa ijaroh masuk di debit senilai 150.000 rupiah. Pendapatan sewa ijaroh masuk di kredit senilai 150.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2020, kas masuk di debit senilai 150.000 rupiah. Pendapatan sewa ijaroh masuk di kredit senilai 150.000 rupiah. Kemudian kas masuk di debit senilai 150.000 rupiah. Pendapatan sewa ijaroh masuk di kredit senilai 150.000 rupiah. Sekian, terima kasih.